Saya Rohanto Leni sebagai Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Saya Atika Posyahamin sebagai Ketua Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Saya Aisyah Herawati sebagai Guru Bahasa Sastra Indonesia. Saya Kim Julisan sebagai Duta SMA. Dan saya Dinda Cahyani Asinta sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Wow, audiensnya benar-benar semangat banget ya. Hai para audiens. Oke, pada pagi hari ini di sini kami sudah mendatangkan para panelis narasumber yang sangat luar biasa banget, surprise banget pada pagi hari ini. Di sebelah kanan saya, sudah ada Ibu Menteri Pendidikan, Teknologi dan Riset, Ibu Eva Putri. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sebelah kanan saya pula di sini ada Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Halo, ada apa lagi? Halo, sehat ya? Masya Allah sehat. Di sebelah kiri saya itu nggak kalah luar biasa banget. Ada Ibu Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Halo Ibu Atika Posyahamin. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, di sebelah kiri juga itu ada guru kita, Ibu dosen Bahasa Sastra Indonesia, Ibu Aisyah Herawati. Halo Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan gak kalah semangat nasionalisme banget pelajar kita. Ini ada Duta SMA ya. Halo Dek, namanya Himsi Lisan. Wah, semangat ada senang bahasa khusus ya. Oke. Pada pagi hari ini di sini kami akan membahas tentang perkembangan dan pemanfaatan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Di sini saya Dinda Cahyani Asinta sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Di sini kita akan mengulik-ulik, mengupas lagi bagaimana sih uji kemahiran berbahasa Indonesia itu, apa sih pengembangannya, apa sih pemanfaatannya. Oke, silakan para panelis kita, saya persilakan dulu. Ya, para audiens kita sudah gak sabar ya, kita mulai saja diskusinya. Ini kita tentang pengembangan pemanfaatan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, UBI itu adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam bahasa Indonesia, lisan maupun tulis. UBI terdiri atas 5 seksi, yaitu seksi 1, mendengarkan, seksi 2, merespon kaidah, seksi 3 itu membaca dalam bentuk soal pilihan ganda, serta seksi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 itu berbicara dalam bentuk presentasi lisan. Oke. UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia ini menguji kemampuan seseorang dalam memahami, dengar, dan bacaan, serta kemahiran seseorang untuk menulis dan berbicara. Selain itu, UBI menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di Indonesia, banyak sekali berbagai macam bahasa daerah seperti bahasa Jawa yang kita ketahui, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan sebagainya. Contoh bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang Jawa, tapi kita nggak bisa bahasa Jawa, cukup kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa pemersatu. Kenapa disebut bahasa pemersatu? Itu karena bahasa Indonesia kadarannya mampu diterima di semua halayak, baik dari kota, desa, pejabat, golongan atas, golongan bawah, laki-laki dan perempuan, orang dewasa, remaja, dan anak kecil. Oke, sekarang ini saya pengen tahu pendapatnya dari para panelis ahli kita. Mungkin pertama dari ibu kita, Ibu Aisyah Herawati. Di sini pertanyaan saya, Bu, bagaimana menurut Ibu mengenai tingkat kemahiran berbahasa Indonesia di sekolah? Apakah diperlukannya uji kemahiran berbahasa Indonesia ini? Ibu silakan dijawab. Oke, baik, pertanyaannya terima kasih ya untuk saudari moderator, dan kita sapa dulu ya para audiensnya. Halo para audiens, jadi gini, sebagai seorang guru sekaligus dosen, tentunya saya tidak asing ya mendengar tentang berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu
Menurut saya sendiri, uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI ini sangat diperlukan dalam bidang pendidikan, baik di dalam dunia sekolah maupun di dunia kuliah. Jadi masih banyak sekali anak-anak mahasiswa atau siswa yang masih menggunakan bahasa-bahasa daerah di dalam dunia pendidikan tersebut. Tentunya UKBI ini sangat diperlukannya untuk memperlancar mereka dalam berbahasa Indonesia yang baik, dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan dalam berkomunikasi yang dekat antara satu sama lain, baik dengan dosen, dengan guru, atau dengan teman-temannya sekalian. Karena yang kita ketahui bahwa di dunia pendidikan itu masih rendah, ya menurut saya masih rendah dalam menggunakan kemahiran berbahasa Indonesia, karena masih banyaknya siswa-siswi ataupun mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah yang kurang dimengerti oleh teman-temannya sekalian. Karena kan dunia pendidikan itu tidak cuma dalam satu daerah, tapi misalkan dalam satu sekolah atau universitas di mana itu mereka memiliki siswa atau mahasiswa dari seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dengan adanya bahasa Indonesia itu dapat mempermudah mereka dalam berkomunikasi dan memperlancar pertemanan mereka, baik dengan hubungan mereka dengan teman, hubungan mereka dengan guru atau dosen-dosen sekalian. Jadi begitu yang menurut saya bahwa UKBI ini sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Terima kasih untuk moderator. Wah, sangat ini ya, berarti UKBI itu diperlukan di dalam sekolah ibu ya, karena untuk kita tahu potensi seorang siswa ini apakah dia benar-benar menguasai bahasa Indonesia. Ya paling masa orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia ya ibu ya, dan sangat penting bagi dan sebagai bahasa nomor satu juga. Misalnya kita nggak bisa, misalnya kita pergi nih ke Jawa tapi kita nggak bisa bahasa Jawa, dan salah satu kuncinya kita harus saling berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Bu Aisyah Herawati. Oke, kita bergeser sebelah kiri nih, mau adik kita Duta SMK ya, adik Lilis. Kita panggil Lilis ya. Oke, masih semangat deh. Pastinya harus semangat dong. Ini saya mau bertanya nih, bagaimana sih menurut adik mengenai teman-teman di sekolah yang tidak sedikit menggunakan bahasa daerah, melainkan bahasa Indonesia di sekolah? Apakah adik pernah mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia ini, dan kalau pernah, bagaimana manfaat yang adik rasakan sampai sekarang ini? Silakan dijawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini. Menurut saya sendiri, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah tidak sedikit yang menggunakannya, melainkan banyak yang mencampur bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Itu yang menyebabkan banyak penafsiran atau kosakata baru yang menimbulkan dari bahasa daerah dalam bahasa Indonesia, percampuran bahasa tersebut. Jadi penggunaan bahasa daerah penggunaan bahasa Indonesia di sekolah sangat tidak efektif karena percampuran antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia UKBI bisa membantu sekolah dalam memetakan satuan pendidikan maupun wilayah mana saja yang kelompok siswanya bagus dalam hal kompetensi menulis, berbicara, memahami bacaan, memahami kaidah, dan menyimak atau mendengarkan. Saya pernah mengikuti UKBI ini dan saya mendapatkan manfaatnya. Antara lainnya itu saya dapat sarana evaluasi ya, dan membentuk validasi kemampuan berbahasa Indonesia. Dan yang saya pernah rasakan itu meningkatkan personal branding dan kualitas diri. Jadi itu menurut saya sih. Terima kasih ya. Oke, jawabannya bagus banget ya. Dan kakak Lili sendiri sudah langsung merasakan manfaatnya ketika mengikuti tes uji kemahiran berbahasa Indonesia itu. Dan memang seperti kita tahu di dunia pendidikan itu, karena dari Sabang sampai Merauke banyak banget bahasa-bahasa daerah yang kita gunakan pada saat kita bersekolah itu, dan jadinya untuk penggunaan bahasa Indonesia itu minim, jarang digunakan malah. Dan saking banyaknya kosakata bahasa Indonesia, kita sebut saja informal dengan formal ya. Kan yang di dalam bahasa Indonesia itu dia lebih dominan bahasa formal yang digunakan. Tapi banyak bahasa-bahasa asing tapi tetap Indonesia cuma seperti bahasa gaulnya. Itu yang membuat kadang salah penafsiran katanya tadi kalian ya, salah arti dan lain sebagainya. Oke. Ini masih semangat lagi kan ini panelis-panelis kita. Maaf ya di sini
Ibu kita ya, Ibu Almu Fitri, Insya Allah Ibu, benar kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke Ibu, saya mau bertanya nih Bu. Praktik implementasi uji kemampuan berbahasa Indonesia adaptif itu merdeka, dorong peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia. Apakah ini dapat? Ini Bu, oke saya bukan Ibu yang lebih tahu soalnya. Baik, terima kasih pada Mbak Moderator atas pertanyaannya. Halo semuanya, masih semangat nggak nih? Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak. Berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui kelompok kebahasaan dan profesional uji kemahiran berbahasa Indonesia pada tanggal 29 Januari 2021 menunjukkan angka signifikan terhadap peserta yang mengikuti ujian kebahasaan. Peserta pada tahun 2021 ini menunjukkan sebanyak 168.464 peserta. Angka ini jauh dibanding peserta pada tahun 2020 yang hanya 5.584 peserta. Hal ini membuktikan bahwa UKBI Adaptif Merdeka mendapat respon baik dari masyarakat. Sistem UKBI Adaptif Merdeka ini memiliki sistem uji yang sepenuhnya daring dan menerapkan sistem tes yang sesuai dengan kemampuan peserta sehingga bisa dilakukan dimanapun. Para peserta atau pengguna UKBI tentunya akan dapat mengukur kemampuannya dalam penggunaan bahasa Indonesia mulai dari aspek mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, ataupun merespon kaidah berbahasa Indonesia. Melihat statistik dan sistem uji UKBI, apakah bisa menjamin kemahiran berbahasa Indonesia? Sebagai temuan, Aminuddin selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan uji validitas dan realitas pada setiap baris soal kepada pelajar dari Indonesia maupun asing. Pelajar dari Indonesia maupun asing ini hampir berjumlah 2.000 orang sehingga didapat hasil 7 predikat, yaitu istimewa, sangat unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Dan pada tahun 2022 ini rata-rata menempati predikat unggul dan madya. Selain itu, dengan adanya UKBI ini secara tidak langsung juga dapat memupuk sikap positif dan bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti keterbatasan jaringan internet, lalu belum terbiasanya peserta, dan tidak semua peserta mengakses seri pelatihan. Melihat hambatan ini, pemerintah berupaya melakukan strategi responsif seperti yang pertama membuat simulasi UKBI, yang kedua mengadakan program berupa latihan, seminar, dan kemahiran berbahasa, dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada pemangku seperti guru untuk memperdalami UKBI. Nah, jadi program UKBI Adaptif Merdeka ini bisa menjadi salah satu media dan tolak ukur untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran berbahasa Indonesia. Menjamin iya, tapi tidak semua. Jadi itu jawaban dari saya. Jawabannya ini benar-benar valid banget karena ya ini ahlinya ya guys ya. Secara keseluruhan dari tahun ke tahun itu berarti sangat banyak yang mengikuti tes UPI ya, dan didukung juga oleh masyarakat. Jadi semakin didukung semakin bertambah keinginan mereka atau anak-anaknya untuk mengikuti tes UPI ini. Dan ada uji validitas dan realitas juga ya, dan dapat gelar ya, 7 gelar itu luar biasa banget nih masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke adik kita dari Bunda Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adik Rahmatullah. Apa kabar dik? Sehat? Oke. Saya mau nanya nih, apa yang membuat adik itu termotivasi untuk mengikuti bahasa dan apa tanggapan Anda tentang pemanfaatan uji kemahiran berbahasa Indonesia ini? Silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada
pembaca pengguna akan kekurangan penutur dan kurangnya perhatian akan kelestarian bahasa daerah tersebut menjadi bagian dari penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya bahasa daerah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemanfaatan uji kemahiran berbahasa Indonesia? Pemanfaatan UKBI menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan berbahasa sekaligus motivasi pendidik dan peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari kesalahan persepsi akibat kesalahan berbahasa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, jawabannya sangat luar biasa ya. Karena salah satu adik mengikuti bola bahasa ini tertarik dalam bahasa dan masuk cocok jadi duta besar ya, amin. Dan bahasa Indonesia pun sangat penting. Tadi kita sudah sebut bahasa persatuan ya. Sangat penting untuk mengevaluasi karena dari Sabang sampai Merauke ini Indonesia memiliki berbagai macam bahasa dan dari berbagai macam bahasa daerah itu yang akan mayoritas orang Indonesia memakai bahasa Indonesia. Apakah dari kita nggak bisa bahasa Indonesia padahal kita sendiri tinggal di negara Indonesia? Wah, luar biasa. Terima kasih ya jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Moderator. Tadi pertanyaannya upaya seperti apa yang telah diterapkan di NTB sendiri? Karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan di luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Saat ini telah banyak dilakukan berbagai inovasi dalam hal pengembangan, pembinaan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Upaya tersebut dapat bermuara pada layanan yang profesional di bidang kebahasaan dan kesenteraan dalam konteks pembinaan kepada penutur bahasa Indonesia. UKBI telah melalui proses pemutakhiran dalam berbagai sisi, mengadopsi desain tes modern. Pemutakhiran yang dilakukan mencakup Ident Response Theory atau yang disebut IRT dan platform pengembangan teknologi yang mutakhir di bidang pengujian berupa Multi-Stage Adaptive Testing (MSAT). Pada saat ini, instrumen UKBI Adaptif Merdeka telah ditempatkan pada laman ukbi.kemdikbud.go.id. Di dalamnya dilengkapi fitur dari pendaftaran, layanan pengujian hingga sertifikasi digital. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jawabannya luar biasa banget ya. Berarti sudah banyak banget upaya-upaya yang sudah dilakukan di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada UKBI ini. Ada pembinaan kepada penutur bahasa Indonesia, pemutakhiran dari berbagai skill dan multi-stick ya itu Bu ya. Oke, masih semangat gak nih? Semangat dong. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari menteri atau duta bahasa, duta yang lain, dosen, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Oke. Sekarang nih kita masuk ke ada audiens yang menanya nih. Dari Bapak Lahen. Ternyata pertanyaannya dituju pada Ibu dosen. Katanya, Bu dosen, bagaimana dampak bahasa Indonesia terhadap semangat persatuan dan nasionalisme saat ini? Silakan dijawab Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Mahen. Tadi pertanyaannya bagaimana dampak bahasa Indonesia terhadap semangat persatuan dan nasionalisme saat ini ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan dan membangun peradaban baru tentang Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme dan tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Jadi menurut saya
jiwa bangsa. Karena kita kan menggunakan bahasa Indonesia tersebut, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita semua. Yang awalnya para siswa-siswi maupun banyak orang yang masih menggunakan bahasa ibu atau biasa kita sebut sebagai bahasa daerah. Namun dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, tentunya akan menambahkan atau membuat lebih baik lagi rasa nasionalisme dan persatuan kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Semoga diterima ya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Purwi Mbak Aisyah Darwati. Ya, jadi kita pemahaman ya, dampaknya tentu sangat berpengaruh baik bagi bangsa Indonesia, dan tentunya kita harus memiliki rasa nasionalisme, jiwa nasionalisme, dan lagi-lagi disebut bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu ya, untuk menemukan rasa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Oke, ini ada masuk lagi pertanyaan ya untuk Duta SMA dari Bapak Jaya katanya. Oke, pertanyaannya, bagaimana pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri? Apakah ada negara yang mempelajari bahasa Indonesia? Wah, bagus nih pertanyaannya. Silakan menjawab deh. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Jaya. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan domestik. Banyak sekali negara yang tertarik pada bahasa Indonesia ini karena banyak orang luar negeri itu ingin menetap di Indonesia. Jadi mereka itu tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian di Indonesia itu memiliki banyak wisata dan orang luar negeri itu ingin mengunjungi wisata ini. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia supaya bisa berkomunikasi dengan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, itu ya jawabannya Bapak Jaya. Karena di Indonesia itu memiliki keunggulan historis, domestik, hukum, dan sebagainya. Jadi orang-orang bule di luar sana itu menganggap bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa yang unik ya tentunya. Dan mereka juga sangat tertarik nih karena di Indonesia banyak tempat-tempat wisata yang bagus banget, yang banyak keanekaragaman hayatinya, dan itu yang membuat salah satu faktor mereka untuk ingin menetap di Indonesia. Wah, berarti Ibu Menteri makin banyak lagi penduduknya Indonesia kalau ditambah lagi sama orang-orang boleh ya, luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari panelis-panelis kita? Cukup? Oke, kita tutup acara diskusi kita pada pagi hari ini, dan tentunya uji kemahiran berbahasa Indonesia itu mungkin bisa dibilang wajib diikuti oleh seluruh generasi Indonesia untuk mengetahui potensi berbahasa Indonesia mereka. Jadi kita juga sebagai negara Indonesia, sebagai negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus tentunya menguasai bahasa Indonesia, tidak hanya menguasai bahasa daerah saja, tetapi bahasa Indonesia. Dan memang kita juga tinggal di negara Indonesia. Tuh. Oke, sekian dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Dinda Chandani Arsinta selaku moderator mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari awal sampai akhir. Dari dulu audiens ke audiensnya dong panelis. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.